Selamat datang di channel Pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 5, tema 6, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Arti kalimat dan peta konsep. A. Membaca teks bacaan halaman 137. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Di sini ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Silahkan kalian simak masing-masing atas sulit dalam paragraf. Mari kita cari arti kalimat dan kata pada halaman 138. Arti kata yang pertama, bahan. Bahan merupakan barang yang akan dibuat menjadi suatu benda tertentu. Contoh kalimatnya, plastik merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Yang kedua, kalimatnya adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Kata yang kedua adalah menghantarkan, artinya membawa, meneruskan, dan menyalurkan. Contoh kalimatnya, panas dapat menghantar dari panci aluminium saat digunakan memasak. Yang kedua, pegangan setrika dibuat dari plastik supaya tidak dapat menghantarkan panas. Kata yang ketiga adalah konduktor. Artinya, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh kalimatnya, logam tembaga merupakan konduktor yang baik. Kalimat yang kedua, ujung solder merupakan bagian dari konduktor listrik. Kata yang keempat adalah isolator. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh kalimatnya, beberapa bahan yang termasuk isolator antara lain kain, kayu, dan plastik. Kaca pada termos merupakan bagian dari isolator panas. Kata selanjutnya adalah semikonduktor. Semikonduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan sedikit panas. Contoh kalimatnya, semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik. Yang kedua, bahan semikonduktor yang sering digunakan adalah silikon, germanium, dan gallium arsenide. Kata selanjutnya adalah alat. Alat artinya benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Kalimatnya adalah gamelan, sekumpulan alat musik tradisional. Kalimat kedua, alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. C. Menemukan hal penting dalam teks bacaan. Yang pertama, pada paragraf ke-1, benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut isolator. Benda yang sedikit menghantarkan panas disebut semikonduktor. Pada paragraf kedua, kalimatnya adalah bahan konduktor sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari logam. Paragraf ketiga, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator, antara lain kayu, kain, dan plastik. Paragraf keempat, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan bersamaan pada sebuah alat.
Mari kita buat peta konsep bahan konduktor dan isolator. Konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Selanjutnya, isolator, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh konduktor adalah panci, penggorengan, dan beberapa alat masak di dapur. Contoh bahan isolator, kain, kayu, dan plastik. D. Menemukan hal penting pada teks bacaan halaman 149. Di sini ada sebuah teks bacaan berjudul Penggunaan Benda Konduktor dan Isolator. Teks bacaan ini terdiri dari 5 paragraf. Silahkan kalian baca ya. Pada paragraf ke-1 terdapat hal penting bahwa panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Hal penting pada paragraf kedua adalah selimut dan panci memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Paragraf ketiga, panci terbuat dari bahan logam, yaitu aluminium, sedangkan pegangan panci terbuat dari bahan isolator. Paragraf keempat, kalimat pentingnya adalah mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Berikut adalah peta konsep dari teks bacaan berjudul Penggunaan Benda Konduktor dan Isolator. Yang pertama, panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Beberapa barang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Yang kedua, panci terbuat dari bahan logam. Panci menghantarkan panas sampai ke makanan. Pegangan panci bersifat isolator, sehingga kita tidak kepanasan ketika memegangnya. Selimut dan panci memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Selimut memerangkap panas yang keluar dari tubuh sehingga badan tetap terasa hangat. Yang keempat, mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja yang ideal. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah!